Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait perhitungan gaya batang dengan metode yang lain yaitu metode Cremona. Di sini kita menggunakan rangka batang yang sama seperti pada dua metode sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rangka atap atau kuda-kuda dengan bentang 6 meter dan tinggi 2 meter. Kemudian pada bagian atas dari atap ini, kita berikan beban terpusat yang tepat bekerja pada titik-titik buhulnya. Selanjutnya di sini kita lengkapi informasi terkait titik buhul serta penamaan dari tiap batang penyusun rangka atap tersebut. Kemudian selanjutnya dapat kita hitung reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuannya dengan menerapkan prinsip keseimbangan gaya dalam, yaitu prinsip keseimbangan momen, gaya vertikal, serta gaya horizontal. Dari perhitungan, di sini kita peroleh reaksi yang terjadi pada titik A dan titik E pada arah vertikalnya senilai 400 kg ke arah atas, sementara pada titik A tidak terjadi reaksi arah horizontal dikarenakan struktur ini tidak mengalami beban horizontal. Untuk dapat memperoleh nilai dari gaya batang yang terjadi pada struktur yang kita tinjau dengan menggunakan metode Cremona, kita tidak memerlukan alat hitung sama sekali, melainkan kita akan menggambarkan reaksi, beban, serta gaya-gaya yang terjadi pada batang yang terkumpul pada titik simpul yang sama. Sebagai contoh, di sini titik yang pertama kita tinjau adalah titik A. Kita akan berupaya untuk menggambarkan reaksi yang bekerja pada titik A, yaitu yang berasal dari RA, kemudian 100, kemudian gaya-gaya yang terjadi pada batang 1 dan batang 6. Urutan penggambaran gaya tersebut kita akan ikuti berdasarkan kaidah perputaran jarum jam. Jadi kita akan urut mulai dari RA, kemudian 100 kg, batang 1, dan batang 6. Kita akan lakukan penggambaran reaksi, gaya, serta beban yang terjadi per titik simpulnya tadi pada setiap titik simpul yang ada pada struktur ini. Apabila kita menjumpai bahwa struktur kita simetris dengan pembebanan yang simetris, kita dapat melakukannya hanya pada separuh sisinya saja. Kita mulai terlebih dahulu dengan tinjauan titik A. Jadi, di sini saya akan sematkan ilustrasi dari titik simpul A pada sebelah kiri, dan saya akan tunjukkan penggambaran secara sequential atau secara bertahap pada bagian sebelah kanan. Jadi hal yang pertama kali kita dapat gambar adalah besaran dari RA. Dari perhitungan reaksi tumpuan, di sini kita peroleh nilai dari RA adalah sebesar 400 kg. Arahnya ke atas. Kita gambarkan RA dengan sebuah panah setinggi yang ekivalen dengan 400 kg. Contohnya dalam kasus ini teman-teman dapat menggambarkan RA 400 kg setara dengan 4 cm. Atau teman-teman dapat menggambarkannya dalam 8 cm atau dengan skala yang lain. Yang penting yang perlu diingat di sini adalah teman-teman harus melakukan skalasi dari reaksi, beban, dan gaya yang kita gambarkan. Sebagai contoh di sini kita menggambarkan RA sama dengan 400 kg dengan garis sepanjang 4 cm ke arah atas. Kita juga harus lengkapi dengan informasi tanda panahnya. Selanjutnya, setelah kita menggambar RA, urut searah jarum jam, kita selanjutnya adalah menggambar beban 100 kg ke arah bawah. Kita gambarkan dari ujung RA di sini, kita gambarkan beban 100 kg ke arah bawah. Karena di sini kita menyepakati bahwa RA digambar sepanjang 4 cm, maka untuk mewakili 100 kg kita gambar 1 cm. Kita juga harus lengkapi dengan arah panahnya. Di sini arahnya ke bawah, kita lengkapi dengan panah ke bawah. Selanjutnya, di sini kita beralih pada batang 1. Setelah kita selesaikan RA 100, selanjutnya adalah batang 1. Nah, di sini teman-teman belum memperoleh informasi terkait besarnya
gaya batang pada batang 1 dan batang 6. Sehingga pada step ini teman-teman akan melakukan mimicking atau membuat sebuah replika dari batang 1 yang teman-teman gambarkan melalui titik ujung dari beban 100. Karena kita tadi berakhir pada step 2-nya di beban 100. Kita gambarkan sebuah garis yang ditunjukkan dengan warna abu-abu di sini dengan kemiringan yang sama seperti batang 1. Kita gambar saja secara luas di sini. Jadi boleh teman-teman gambar dari ujung ke ujung, tidak perlu takut, nanti kita akan hapus, teman-teman bisa menggambarkannya dengan menggunakan pensil. Jadi teman-teman di sini menggambarkan mimicking dari batang 1 dengan sebuah garis maya dengan kemiringan yang sama dengan batang 1 tadi. Melalui ujung dari beban 100 kg. Kemudian, setelah kita selesai dengan batang 1, kita lanjutkan dengan batang 6. Sama seperti pada batang 1, kita akan membuat sebuah garis bayangan yang memiliki kemiringan sama dengan batang 6. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah titik yang ditunjuk oleh kursor, yang dituliskan di sini adalah titik awal dan titik akhir menggambar. Kita tadi menggambar RA pada titik ini. Kemudian RA kita gambar, kemudian menggambar beban 100, kemudian kita gambar garis yang miring, kemudian kita terakhir menggambar gambar garis dari bayangan batang 6. Kita akan menggambarkan garisnya itu melalui titik awal dari penggambarannya tadi. Karena batang 6 ini merupakan batang akhir yang kita analisis pada titik simpul A. Kita gambarkan. Nanti akan kita peroleh titik potong antara bayangan batang 1 dan bayangan batang 6. Selanjutnya, di sini kita membuat garis solid atau garis dengan ketebalan yang gelap, yaitu dari ujung beban 100 mengikuti kemiringan dari garis bayangan batang 1, kemudian berakhir pada titik potong antara garis bayangan 1 dan 6. Kemudian kita buat garis solid lagi, kembali ke titik akhir. Titik ini merupakan titik akhir dan titik awal dari penggambaran. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa pada batang akhir harus kembali pada titik awal penggambaran reaksi, beban, dan gaya batang yang kita analisis. Nah, selanjutnya di sini dapat kita tambahkan informasi dari identitas gaya batangnya. Di sini adalah mewakili N1 atau gaya batang 1. Di sini adalah gaya batang 6. Sampai sini teman-teman belum selesai karena kita belum mengetahui arah panah dari masing-masing gaya batang dari batang 1 dan batang 6. Di sini teman-teman dapat lengkapi panahnya. Jadi logikanya di sini tadi kita singgung kembali ya. Titik yang ditandai dengan warna kuning dan ditunjuk oleh kursor saat ini adalah titik awal dan titik akhir. Kita mulai penggambaran RA dari titik ini. Tadi ke atas, berujung di sini. Kemudian kita menggambar beban 100. Ujungnya di sini. Nah, berarti untuk menutup ke sini, kita harus lengkapi panah ini untuk kembali lagi ke sana. Berarti dari yang beban 100, kita akan buat panah mengarah ke batang 6 di sini. Kemudian dari sini disambut oleh batang 6 kembali lagi ke titik awal. Sehingga demikianlah wujud dari gaya batang yang terjadi pada batang 1 dan batang 6. Sampai sini teman-teman dapat mengambil penggaris dan melakukan pengukuran panjang dari N1 dan N6. Jadi panjang dari N1 dan N6 itu merupakan besar dari gaya batang pada batang 1 dan batang 6. Jadi sebagai contoh di sini saya sudah melakukan pengukuran dari N1, saya peroleh nilai dari N1-nya adalah 5,4 cm. Kemudian untuk N6 panjangnya di sini sudah saya ukur dan saya peroleh 4,5 cm. Sehingga apabila kita kembalikan lagi pada kesepakatan awal yang telah kita lakukan tadi,
di sini RA untuk 400 kg kita gambar 4 cm. Berarti per 1 cm mewakili 100 kg. Dalam kasus ini apabila N1 besarnya 5,4 cm, berarti N1 sebesar 540 kg. Begitu pula untuk N6 di sini diperoleh 4,5 cm sehingga ekuivalen dengan 450 kg. Nah, sampai sini teman-teman masih belum mengetahui status dari batang 1 dan batang 6 apakah terjadi gaya tarik atau gaya tekan. Teman-teman di sini baru memperoleh besaran dari gayanya, belum mengetahui arahnya. Nah, di sini apabila teman-teman ingin mengetahui apakah batang-batang yang teman-teman analisis ini masuk ke batang tarik maupun batang tekan, teman-teman dapat mengundang kembali ilustrasi dari titik simpul seperti yang ditunjukkan oleh kursor ini. Kita taruh bersebelahan dengan penggambaran reaksi, beban, serta gaya batang yang baru saja kita selesaikan. Kemudian kita dapat lengkapi titik simpul A ini tadi dengan arah panah yang mewakili apakah batang 1 dan batang 6 ini tarik atau tekan. Nah, di sini teman-teman harap perhatikan dengan baik. Nanti apabila teman-teman masih kesulitan untuk memahami bisa merewind tayangan ini. Jadi, misal di sini kita memiliki sebuah panah yang mewakili N1. Panahnya itu mengarah ke sebelah kiri bawah. Ini adalah N1. Kemudian pada penggambaran yang asli, di sini saya akan copy untuk mempermudah dalam memahami. Nah, penggambaran dari titik simpul yang asli itu demikian. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi saja. Panahnya ini kita sematkan ke batang 1. Kemudian panah yang N6 ini yang mewakili batang 6 kita sematkan ke batang 6 juga. Berarti apabila di sini saya lengkapi secara live, penggambarannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk N1 di sini saya wakili dengan penggambaran demikian. Kemudian untuk N6 saya gambarkan demikian. Nah, atau lebih rapinya kita bisa lihat pada bagian kanan dari yang sudah saya kerjakan. Berarti N1 menuju titik A. N6 menjauhi titik A. Berarti kesimpulannya gimana? Batang 1 karena dia menuju titik A berarti terjadi gaya tekan. Panah gaya N1 menuju titik A sehingga terjadi gaya tekan. Hal yang sama dengan N6 di sini. N6 punya panah menjauhi titik A. Titik A dari sebelah kiri, panahnya ke kanan. Kalau titiknya itu dijauhi oleh anak panah, berarti batangnya ini adalah batang tarik. Panah gaya N6 menjauhi titik A sehingga terjadi gaya tarik. Kesimpulan, di sini kita invite ulang N1 besar 540 kg, N6 besarnya 450 kg. Kita lengkapi dengan keterangan dari batang tekan atau batang tariknya. N1 karena mendekati titik A, maka di sini N1 batang tekan. N6 menjauhi titik A sehingga batang tarik. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan titik yang lain. Jadi di sini ada sebuah pesan untuk teman-teman. Kita tadi kan sudah menyelesaikan titik A. Dari titik A kita mendapatkan gaya batang 1 dan gaya batang 6. Nah, selanjutnya kita mau kemana? Ke titik B atau ke titik F? Nah, ini pesannya adalah cari titik dengan maksimal 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya. Kalau titik B, di sini batang yang terkumpul adalah batang 1, 2, dan 7. Kalau titik F di sini ada 5 batang. Batang 6, batang 7, batang 8, 9, dan 5. Kalau direkap,
seperti ini. Yang saya kasih tanda centang itu sudah diketahui nilainya. Nah, di sini kita laksanakan pesannya. Cari titik dengan maksimal 2 batang belum diketahui. Berarti kita akan memilih titik B dengan pertimbangan di sana hanya menyisakan N2 dan N7 yang belum diketahui gaya batangnya. Caranya sama dengan yang sebelumnya, kita gambar terlebih dahulu titik simpul dari titik B-nya. Nah, di sini kita cuplik ya. Jadi titik B gabungan batang 1, batang 2, dan batang 7 serta ada beban 200. Nah, berhubung gaya batang 1 ini kan sudah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya ya. Nilainya itu adalah 540 kg dan dia itu tekan. Tekan berarti dia itu mendekati titik simpulnya. Berarti dia akan panahnya menuju titik B. Kita lengkapi sekalian seperti ini. Jadi untuk batang 1, khusus batang 1 kita sudah harus lengkapi panahnya menuju titik B. Sementara yang 2 sama 7 itu belum kita ketahui, jadi hanya kita gambar garisnya saja. Nah, nanti untuk penggambaran atau pelukisan reaksi, beban, serta gaya dalamnya, di sini kita gambar urut searah jarum jam dari batang 1, beban 200 kg, batang 2, dan batang 7. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali penggambarannya dari yang sudah kita peroleh dari tahapan sebelumnya ya. Jadi kan sebelumnya kita sudah peroleh ini. Kita akan gunakan penggambaran grafik pada lembar kerja yang sama ya di sini ya. Jadi tetap kita pertahankan yang di awal tadi. Kemudian di sini kita akan berangkat dari titik yang ditandai dengan noktah merah dan juga dilengkapi dengan highlight warna kuning. Ini merupakan titik awal dan titik akhir penggambaran gaya serta reaksi dan bebannya. Dari titik ini kita gambar terlebih dahulu yaitu N1. N1 sudah jelas ya di sini. Panahnya itu ke kanan atas. Berarti tinggal kita mimicking saja di sini. Kita gambar N1 dengan kemiringan yang sama dengan batang 1, panjangnya juga skalatis mewakili 540 kg. Atau kalau tadi kita sepakati per 1 cm itu adalah 100 kg, berarti kita gambarkan di sini N1-nya sepanjang 5,4. Dari titik awal yang ditandai oleh warna kuning di sini. Selanjutnya, setelah kita selesaikan batang 1, move ke beban 200 kg. Terjadi beban sebesar 200 kg. Nah, 200 kg ini arahnya ke bawah. Kita gambar ke bawah. Sebesar mewakili 200 kg, berarti 2 cm ke arah bawah, mimicking dari 200 kg. Selanjutnya, kita beralih ke batang 2. Nah, pada batang 2, ini kita belum ketahui besarnya berapa, arahnya kemana. Jadi caranya sama seperti pada titik A yang tadi, kita akan replikasi dulu dengan menggunakan garis bayangan warna abu-abu dengan kemiringan yang sama dengan batang 2. Kemudian di sini kita gambar los saja ya, tidak perlu takut, kita gambar aja dengan pensil melalui ujung dari panah 200 kg yang ada di sini. Nah, setelah kita lukis garis bayangannya, kita lanjutkan dulu ke batang selanjutnya ya, yaitu batang 7. Nah, kita gambar batang 7. Berhubung batang 7 ini adalah batang terakhir yang terkumpul pada titik B, kita gambarkan sebuah garis bayangan warna abu-abu di sini melalui titik awal dan titik akhir penggambaran reaksi gaya serta bebannya tadi. Memotong dari garis bayangan dari batang 2-nya. Sehingga kita peroleh penggambaran seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penebalan dari garis gaya yang terjadi pada batang 2 dan batang 7. Jadi dari ujungnya tadi ini kan 200, kemudian kita gambarkan dengan warna tebal, kemudian kita gambarkan juga untuk batang 7-nya. Kita lengkapi identitasnya. Di sini adalah untuk N2 ya tadi ya. Ini tadi untuk N2, kemudian yang di sini adalah untuk N7.
Nah, kemudian prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Kita harus membentuk sebuah poligon yang tertutup, ada titik awal dan titik akhir. Ini seperti kalau kita berangkat ke suatu tempat, kita berangkat ke sana, kemudian kita putar ke sini. Kemudian agar bisa balik ke sini gimana caranya? Berarti kita harus panahnya ke sana, kemudian panahnya kembali ke titik awal tadi. Nah, dari sini teman-teman tinggal melakukan pengukuran terhadap panjang dari N2 serta panjang N7. Nah, dari sini kita peroleh nilai dari N2 itu adalah 3,6 cm dan N7 adalah 1,8 cm atau setara dengan N2 360 kg dan N7 adalah 180 kg. Sementara N1 di sini teman-teman tinggal menyalin dari hasil perhitungan sebelumnya. Setelah kita memperoleh nilai dari gaya batang yang terjadi pada titik simpul B, selanjutnya di sini kita dapat menganalisis apakah batang yang kita analisis tadi masuk dalam batang tarik atau batang tekan. Jadi berbekal dari poligon gaya yang kita sudah buat di sini, kita akan sandingkan dengan ilustrasi dari titik simpul yang kita analisis. Dalam kasus ini, saya akan ambilkan titik simpulnya, yaitu titik simpul B. Sebagai berikut. Nah, di sini kita pada titik B sudah mengetahui bahwa batang 1 adalah batang tekan karena kita sudah peroleh dari perhitungan titik buhul yang sebelumnya. Nah, sekarang yang harus kita jawab adalah apakah batang 2 dan batang 7 ini masuk batang tarik atau batang tekan? Nah, di sini kita akan sandingkan poligon yang sudah kita buat tadi, kemudian terhadap titik buhul yang kita sedang tinjau. Untuk dapat menentukan batang 2 dan batang 7, apakah tarik atau tekan, kita dapat lihat dari arah panah yang dibentuk dari poligon gaya sebelumnya. Jadi misal untuk batang 2 di sini, kita lihat poligonnya, N2 itu mengarah ke kiri bawah. Panahnya itu ada di ujung sebelah kiri. Kita gambarkan panahnya dengan arah yang sama dengan orientasi yang sama. Kemudian untuk N7 di sini mengarah ke kiri atas, berarti panahnya ada di sebelah kiri atas, mengarah ke sebuah titik. Kita gambarkan panahnya di sini. Nah, apabila kita rapikan, kita peroleh penggambaran dari arah gaya batang sebagai berikut. Jadi untuk batang 1 sudah kita ketahui dari analisis sebelumnya diwakili dengan warna kuning, berarti batangnya itu tekan. Kemudian untuk batang 2 di sini N2, di sini kita gambarkan panahnya di bagian sebelah kiri bawah menuju titik B. Kalau dia menuju sebuah titik berarti dia itu tekan. Kemudian untuk batang 7 di sini, batang 7 di sini mengarah ke kiri atas, kita gambar di sini, berarti dia akan menuju ke titik B, berarti batang 7 adalah batang tekan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari analisis titik buhul B dengan metode Cremona, kita peroleh gaya batang 2 adalah 360 kg, sifatnya adalah tekan. Kemudian batang 7 terjadi gaya batang sebesar 180 kg, tekan juga. Kemudian N1 sudah kita ketahui sebesar 540 kg, sifatnya tekan juga. Kemudian dapat kita lanjutkan untuk titik buhul selanjutnya. Pada bagian sebelumnya telah kita analisis pada titik buhul A dan titik buhul B, sehingga sudah kita peroleh nilai dari gaya batang di batang 1, batang 6, batang 7, dan batang 2. Nah, sekarang apakah kita akan menganalisis titik C terlebih dahulu atau titik F? Nah, di sini prinsipnya sama seperti pada step sebelumnya. Jadi kita akan lihat titik yang memiliki unknown atau batang yang belum diketahui gaya batangnya yang jumlahnya paling sedikit maksimal 2. Nah, di sini kita lihat titik C
itu join antara batang 2, batang 8, dan batang 3. Sementara batang 2 sudah kita ketahui nilai gaya batangnya. Titik F, di sini ada 5 batang. Ternyata baru diketahui gaya batangnya di batang 6 dan batang 7. Sehingga di sini ada 3 unknown. Sehingga yang akan kita analisis selanjutnya adalah titik C. Kita cuplik titik C-nya. Di sini ada beberapa komponen, 1 beban terpusat senilai 200, 3 batang yaitu batang 3, batang 2, dan batang 8. Nah, pada perhitungan sebelumnya di sini kita sudah memperoleh nilai dari gaya batang 2 dan sudah kita ketahui juga arah dari gaya batangnya. Jadi di sini tekan sehingga kita gambarkan untuk gaya batang 2 panahnya menuju titik C. Kemudian di sini kita gambarkan seperti biasa, kita akan gambarkan urut dari batang 2, 200, batang 3, dan batang 8. Kita mengikuti perputaran searah jarum jam. Nah, di sini kita akan gambarkan pada penggambaran gaya-gaya yang sudah kita selesaikan di step sebelumnya ya. Jadi nanti makin lama akan makin banyak garis. Nah, teman-teman, harapannya di sini jangan sampai kehilangan arah ya. Jadi kita harus lihat tadi terakhir menggambar di titik mana. Mungkin kita akan review sekilas ke titik A terlebih dahulu ya, biar teman-teman tidak terlupa atau malah bingung di level ini. Jadi tadi kalau kita menganalisis titik A, berarti kan kita menggambarkan reaksi RA, kemudian kita gambarkan beban 100, kemudian ada batang N1 dan batang N6. Berarti kan kita berawal dan berakhir penggambarannya di bagian yang berwarna hijau. Kemudian kita gunakan gambar tadi untuk menggambar gaya pada titik B. Nah, pada titik B berarti kita menggambarnya itu ya dari terakhir titik A digambar. Jadi kan tadi berakhirnya di sini, kemudian kita gambar ke sini lagi, kemudian kita ikuti reaksi serta beban yang terjadi di sana serta gaya batang yang ada, kita berakhir lagi di titik ini. Berarti titik ini itu selalu menjadi titik akhir dan titik awal dari penggambaran reaksi, gaya, serta beban yang terlibat pada analisis titik buhulnya ya. Jadi selanjutnya sama untuk titik C, kita akan mulai pada titik ini. Jadi titik yang ditunjuk oleh kursor. Jadi titik kursor ini pertama kali yang kita gambar adalah gaya batang yang kedua. Di sini kan kita sudah tahu nilainya berapa dan arahnya apa. Jadi sini kan arahnya tekan ya. Kita gambarkan dengan kemiringan dan panjang yang sama dengan gaya batang 2. Jadi gaya batang 2 itu nilainya adalah sebesar 360 kg. Dan kalau diekivalensikan dalam skala panjang adalah 3,6 cm. Berarti kita gambarkan N2 dari titik awal yang ditunjuk oleh kursor dengan kemiringan sama dengan batang 2 sepanjang 3,6. Penggambaran kita berakhir di titik yang ditunjuk oleh kursor ya. Di sini saya bantu untuk ditandai dengan warna kuning biar kita tahu posisi kita menggambar tadi di mana sebenarnya. Kemudian kita lanjut. Kita selesai dengan batang 2, berputar searah jarum jam di sini disambut dengan beban 200 kg. Berarti kita akan gambarkan beban ini pada penggambaran yang ada di sebelah kanannya ya. Berarti dia arahnya ke bawah, karena dia itu 200 kg maka digambar sepanjang 2 cm. Kita gambar 2 cm ke arah bawah mengikuti kasus yang ada di titik C ini ya. Dia turun ke bawah dari titik akhir menggambar N2. Nah, kita berakhir di sini. Saya tandai dengan warna kuning saja. Selanjutnya kita lanjut ke
batang 3. Dan di sini batang 3 kebetulan belum kita ketahui besarnya berapa, berarti penyelesaiannya sama seperti pada step sebelumnya. Kita lukiskan dulu saja garis bayangan, garis maya yang warna abu-abu ini dengan kemiringan sama dengan batang 3. Nah, penggambaran ini harus dipastikan melalui atau melintasi titik ujung dari penggambaran gaya atau beban atau reaksi yang terakhir. Karena di sini yang terakhir tadi adalah yang 200, di ujung 200 itu harus dilintasi dengan garis abu-abu ini. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita gambarnya los aja, nggak usah ragu-ragu, gambarnya los saja. Setelah itu kita gambar yang batang 8. Berhubung batang 8 ini adalah member yang terakhir ya dari titik C, kita berarti harus memastikan bahwa pelukisan dari garis bayangan yang ada di sini melintasi titik akhir dari rangkaian penggambaran gaya reaksi serta bebannya. Berarti titik yang warna merah itu harus dilintasi dengan garis yang punya orientasi sama dengan batang 8 dan dipastikan juga memotong dari garis batang 3 yang tadi ya. Nah, kita akan peroleh gambar sebagai berikut ini. Kemudian selanjutnya kita berikan penegasan ya, garisnya dengan warna hitam. Jadi kita akan hubungkan, misal tadi kan kita gambar N2 seperti ini, kemudian ada penggambaran 200, terus kita harus gambar di sini N3 ya. N3 kita gambar garisnya penuh di sini warna hitam. Kemudian di titik sini kita gambar garis lagi tegak sampai bertemu dengan titik yang warna merah. Sehingga poligonnya nanti tertutup. Nah, ini kalau sudah kita nanti akan peroleh wujud dari rangkaian reaksi gaya serta bebannya itu menyerupai dasi kupu-kupu seperti ini. Nah, kita lengkapi dengan informasi arah dari anak panahnya. Karena tadi itu kita berawal dari titik yang warna merah di sini. Kemudian disambut dengan N2, sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya. Kemudian disambut dengan 200, berarti agar nanti dia kembali ke sini, logikanya adalah dia nanti harus ada panah ke arah kiri atas. Kemudian sampai di titik sini, kita belok panahnya ke bawah. Jadi kita akan peroleh penggambaran dari gaya beban serta reaksinya itu sebagai berikut ini. Jadi awal dari titik merah, kemudian N2, 200, N3, dan N8. Nah, dari penggambaran ini kita dapat mengukur dari panjang N3 dan N8. Nah, dari sini kita peroleh panjang dari N3 itu adalah 3,6 cm dan panjangnya N8 adalah 2 cm. Berarti nilai dari gaya batang 3 adalah 360 kg. Dan N8 di sini karena 2 cm jadinya ekuivalen dengan 200 kg. Nah, di sini sudah yang tersisa adalah kita harus menentukan sifat dari gaya batangnya ya, apakah dia itu batang tekan dan batang tarik. Jadi sama seperti sebelumnya di sini kita simulasikan saja agar lebih mudah. Kita cuplik, kita ambil, kita sandingkan. Di sini kalau kita sandingkan penggambaran dari poligon gayanya dengan posisi titik C di sini ya, dia terhubung oleh batang 2, batang 3, dan batang 8. Kita urutkan saja. Untuk batang 2 sudah diketahui ya, jelas di sini. Dia panahnya itu ke kanan atas menuju titik C. Kemudian untuk selanjutnya batang 3 di sini panahnya itu ke kiri atas, berarti kita akan taruh panahnya ke sini. Berarti secara tidak langsung di situ panahnya menuju titik C. Kemudian untuk batang 8 di sini kalau kita lihat pada penggambaran poligon gayanya itu ke arah bawah, berarti kita gambarnya panahnya ke bawah. Atau lebih rapinya itu demikian. Jadi untuk N2 sudah diketahui panahnya itu menuju titik C. Kemudian untuk batang 3 di sini panahnya ke kiri atas. Kita gambar ke kiri atas berarti dia menuju titik C. Berarti batang 3 ini adalah batang tekan karena panahnya menuju titik. Kemudian untuk batang 8 di sini
dia panahnya ke bawah, kita gambar panahnya ke bawah, berarti batang 8 ini adalah batang tarik. Di sini ada koreksi. Nah, berarti kesimpulannya adalah dari perhitungan itu kita peroleh bahwa nilai dari gaya batang 2 adalah 360 kg, sifatnya tekan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk gaya batang 3, nilainya adalah 360 kg. Di sini juga tekan batangnya. Kemudian untuk batang 8, di sini sifat dari batangnya adalah batang tarik. Nah, apabila kita lihat kembali struktur rangka batang yang kita sedang analisis, kita sudah selesaikan perhitungan dari titik A yang menghasilkan gaya batang 1 dan gaya batang 6. Kemudian kita juga sudah selesaikan titik B, sehingga dari sana kita peroleh nilai dari gaya batang 7 dan batang 2-nya. Kemudian yang terakhir di sana kita sudah melakukan perhitungan di titik C, sehingga kita peroleh nilai dari gaya batang di batang 8 dan batang 3. Sekaligus di sini tadi kita mendapatkan informasi bahwa nilai dari gaya batang 2 dan gaya batang 3 nilainya sama, yaitu 360 kg, sifatnya adalah tekan. Berarti dari sini kita sudah menyelesaikan perhitungan dari gaya batang pada sisi kiri dari rangka atapnya. Dan kita dapat melihat bahwa struktur atap ini simetris, baik dari segi dimensi maupun dari pembebanannya, sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan atau analisis gaya batang pada sisi kanannya. Kita cukup memirrorkan saja nilai dari gaya batang, contohnya di sini adalah gaya batang 3, 9, 5, dan 4. Kita dapat samakan hasilnya dengan gaya batang 2, 7, 6, dan 1 secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan rekapitulasi dari perhitungan gaya batang dengan metode Cremona. Apabila kita bandingkan dengan dua metode sebelumnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini tampak bahwa sebenarnya tren data yang dihasilkan antara ketiga metode yang kita terapkan hasilnya sama. Hanya saja di sini kalau kita cermati terdapat perbedaan angka di belakang koma dan mungkin ada perbedaan angka pada digit satuannya. Sangat wajar karena memang disesuaikan dengan model analisis yang diterapkan. Kemudian untuk Cremona di sini kita tadi menerapkan bahwa untuk 100 kg kita wakili dengan garis panjang 1 cm, jadi kita tidak akan memperoleh angka di belakang komanya untuk gaya batang yang kita analisis. Namun secara keseluruhan pola datanya mirip dan angka di bagian ratusan depannya sama. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan seluruh dari nilai gaya batangnya, kita dapat melukiskan bidang gaya aksial atau bidang gaya dalamnya. Bidang gaya dalamnya hanya satu, yaitu gaya normal. Teman-teman nanti dapat menggambarkan untuk gaya dalam atau gaya aksial yang bernilai negatif, kita gambar di bagian bawah dari batangnya. Kemudian untuk yang bernilai positif, kita gambar pada bagian atasnya. Kemudian kita hubungkan garisnya dengan linear atau garis lurus. Jadi demikianlah pembahasan kita terkait prosedur perhitungan gaya batang dengan menerapkan metode Cremona. Jadi metode Cremona ini merupakan metode yang sangat sederhana sebenarnya, hanya saja membutuhkan keterampilan teman-teman dalam menggambarkan garis secara skalatis, karena di sana teman-teman akan membaca atau menentukan nilai dari gaya batangnya berdasarkan garis yang kita buat.